Ya, pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI hari ini akan kembali mengadakan sidang paripurna, namun dengan agenda yang lain, bukan lagi terkait angket Senturi, namun mengenai penggantian PLT KPK. Dan kita akan lihat siapa-siapa saja yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita lihat di Demokrat, ada seseorang yang ingin saya wawancarai karena ia tampak cukup vokal kemarin. Kita sudah lihat ada Teresia Pardede yang sudah menandatangani absen, artinya sudah berada di dalam. Baiklah, kami akan mengajak Anda untuk menuju dan bertemu dengan Tere, seorang vokalis, namun juga sekarang sudah menjadi anggota DPR dan mengikuti sidang paripurna pada hari ini. Halo Mbak Tere. Iya, apa kabar Mbak? Mbak Tere, aku mau tanya-tanya sedikit. Kemarin kan Mbak Tere ini boleh dibilang ketika menjelang masuk malam hari cukup vokal menyuarakan soal kegaduhan yang terjadi di dalam ruang rapat paripurna ini. Karena wartawan-wartawan juga sempat bersorak-sorak begitu kan. Apa sih yang ada dalam hati Mbak Tere sehingga mengungkapkan interupsi itu? Ya, sesuai dengan tata tertib DPR, di mana saya sebagai anggota DPR menurut pasal 182 itu berhak juga melakukan interupsi sebagai bentuk hak mengungkapkan pendapat atau pernyataan. Pasal 260 interupsi yang berhubungan dengan way of order gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang mesti disampaikan mengenai prosedur, itu dimungkinkan. Dan kemarin yang saya lakukan adalah interupsi untuk memberi tahu pada seluruh audiens bahwasanya sesuai dengan pasal dari 270 ayat 4 dan 7 yang namanya sidang terbuka itu boleh dihadiri oleh siapapun termasuk undangan, peninjau dan wartawan, tapi mereka tidak punya hak bicara. Jadi marilah kita menghormati forum tertinggi dari sistem demokrasi perwakilan Indonesia dengan tetap ikut berpartisipasi dengan hadir secara fisik, namun tidak perlu melakukan hal-hal seperti yang kemarin, seperti menyampaikan kata hu gitu. Jadi kan merusak konsentrasi rekan-rekan anggota DPR, merupakan wakil rakyat yang legitimate untuk melakukan analisis dan mencari kesepakatan yang terbaik untuk negeri ini begitu. Tapi kan seperti yang Anda ungkapkan tadi, kegaduhan itu tidak hanya berasal dari area atas ruang paripurna, katakanlah para wartawan, tapi terjadi juga oleh para anggota dewan. Bahkan banyak dari orang-orang Demokrat yang juga mengeluarkan kata bu itu dari pagi, bahkan sejak sehari sebelumnya. Saya ingin berusaha objektif di sini ya, bahwa ketika saya bicara yang terdengar kata hu itu dari balkon. Banyak juga yang menilai kemarin itu interupsi dari Mbak Tere agak kurang atau jauh dari substansi. Tidak jauh lah, tapi paling tidak substansi. Boleh. Nah, apakah tapi Mbak Tere juga menganggap bahwa semua celotehan yang keluar dari anggota dewan juga cukup mengganggu konsentrasi, apabila tadi Mbak Tere mengatakan yang di atas itu sangat mengganggu konsentrasi para anggota dewan? Iya, saya tekankan kembali lagi, yang namanya interupsi itu ada berbagai kriteria. Salah satunya adalah perlu memberikan informasi tentang prosedur. Jadi informasi tentang prosedur ketika interupsi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau punya usul atau usul untuk rapat ditunda. Itu ada di tatip nomor gitu ya. Jadi mohon juga supaya kita memahami dulu ini aturan mainnya, jangan bicara banyak kalau kita belum paham aturan main gitu. Dan itu juga berlaku untuk semuanya. Tidak hanya anggota dewan, tapi siapapun yang menyaksikan baik secara langsung maupun yang melalui media massa. Jadi dalam hal ini media massa juga punya tanggung jawab sosial yang sama dalam membangun kualitas demokrasi Indonesia. Baik, Mbak Tere, terima kasih. Mudah-mudahan rapat paripurna hari ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan yang hari-hari sebelumnya. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama Teresia Pardede, anggota dewan dari Partai Demokrat, yang intinya semalam itu ingin menekankan tata tertib jalannya sidang paripurna yang seharusnya diketahui oleh berbagai pihak, termasuk media dan juga anggota dewan tentunya. Dari DPR RI, Gadiza Fauzi, Andik, Metro TV. Ibu, sebenarnya kalau misalnya boleh saya tahu, apa sih yang mendorong Ibu Lili mau mengambil sikap yang berbeda gitu? Ibu nggak takut, Pak? Enggak, ya masalah kebenaran. Masalah kebenaran bahwa sudah terjadi salah kebijakan
terutama tentang bailout ini yang akhirnya merugikan uang negara. Kalau itu udah soal kebenaran, buat saya saya nggak ada takut apa-apa, karena itu urusannya kan antara saya dan konstituen dan Tuhan gitu loh. Tapi Ibu sempat ditegur nggak sih Bu setelah Ibu mengambil sikap kemarin itu? Belum Ditegur, tapi kira-kira gimana, akan ditegur nggak sih? kayaknya juga enggak deh. Gitu. Dan setelah itu apakah ada respon tertentu dari konstituen Ibu? Kan ini termasuk Konstituen sih banyak, memang mereka terima kasih, mereka kasih selamat banyak sekali. malah mendukung memberikan selamat. Karena dianggap kebijakan yang nggak populer dari DPP itu tercover dengan adanya saya memilih opsi C itu yang sesuai dengan hati nurani mereka. Gitu. Kemudian dari fraksi sendiri sebelumnya apakah sudah Bu ada kompromi tertentu dan udah tahu Ibu akan mengambil langkah seperti itu? Sudah, karena hari Senin itu saya sudah berkirim surat kepada teman-teman satu fraksi, seluruhnya saya beri surat mengingatkan bahwa ada sebuah pelanggaran terjadi dan sebagainya, dan saya berharap teman-teman tuh bisa mengambil sikap membela kebenaran gitu. Itu saya ajukan dengan surat pada teman-teman sefraksi semuanya. Jadi mereka sudah tahu dari awal bahwa saya akan berbeda pendapat. Iya. Ibu, keluarga Wahid itu mendapat sorotan bahwa tidak sangat terkenal tidak taat pada penguasa. Seperti apa Ibu tanggapannya? Masalahnya bukan soal taat atau nggak taat ya. Kalau penguasa mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, otomatis keluarga Wahid tidak akan pernah mengikuti gitu loh. Oh begitu. Terus sekarang gimana Ibu rasanya menjadi salah satu sorotan karena sikap yang berbeda? Ya risiko pekerjaan ya sudah kita terima aja apa adanya. Bahwasanya itu malah menjadi sebuah beban tanggung jawab bagi saya, terutama keluarga Wahid dan NU itu tidak pernah meninggalkan masalah yang dihadapi bangsa. Masalah korupsi ini sebetulnya kan masalah yang dihadapi bangsa kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Ibu sangat percaya diri sekali. Dan ini di rapat paripurna kali ini nanti apakah ada terobosan baru yang akan Ibu lakukan? Ada, ini kan cuma penutupan aja Mbak. Gitu ya. Ini penutupan dari sidang yang kemarin soal bangsa. Kesimpulan akhir mayoritas fraksi DPR yang menilai kebijakan bailout dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Senturi bermasalah akhirnya dikukuhkan dalam rapat paripurna DPR hari Rabu malam. Paripurna memutuskan kesimpulan dan rekomendasi yang termaktub dalam opsi C itu setelah 325 dari anggota Dewan yang hadir memenangi voting terbuka per fraksi. Sementara 212 anggota lainnya terpojok di opsi A yang hakul yakin kebijakan bailout dan pemberian FPJP itu tidak bermasalah. Hasil tersebut mencerminkan konsistensi sikap fraksi di DPR atas pandangan dan kesimpulan akhir Pansus Angket Senturi setelah memeriksa skandal tersebut selama 3 bulan. Meskipun sempat direcoki PAN dan P3 pada tahap awal paripurna karena tidak memilih satu dari dua opsi yang sudah disepakati. PAN yang ambigu akhirnya tidak dapat mengingkari kesetiaannya pada koalisi pendukung pemerintah bersama PKB. Sementara P3 yang sempat merajuk akhirnya berbalik ke barisan awal bersama Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra. Meski kala telak 3-6, Ketua Fraksi Demokrat yang menahkodai kapal koalisi, Anas Urbaningrum, menghargai konsistensi sikap semua fraksi dan tradisi demokrasi yang telah dibangun. Sementara Ketua Fraksi PDIP yang mewakili barisan oposisi, Cahyo Kumolo, menganggap hasil paripurna itu sebagai kemenangan rakyat yang telah lama merindukan kebenaran dan keadilan. Kami berharap bahwa seluruh dinamika yang muncul menyertai kasus Bank Senturi ini segera selesai dan kita semua kembali bekerja yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Ini suara rakyat. Kita perlu keadilan, perlu sebuah kebenaran, dan ini ditunjukkan dengan baik oleh forum paripurna DPR ini. Sekian, terima kasih. Peninjau dan sebagai Kekalahan Demokrat di parlemen karena membelotnya sejumlah partai peserta koalisi tentu akan membawa implikasi politik susulan bagi pemerintahan SBY Budiono. Tidak hanya terkait dengan Wapres Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang harus mempertanggungjawabkan kebijakannya,
tetapi juga bagi nafas koalisi yang akan mendukung pemerintahan 4 tahun ke depan. Bola kini berada di tangan Presiden SBY. Namun, apakah Presiden SBY akan langsung menendangnya atau harus digiring lagi ke lapangan tengah sebelum mencetak gol baru? Tim Liputan Metro TV. Salah seorang pengunjuk rasa adalah Dini Setiawan. Dini adalah aktivis dari Bendera. Ia sedang hamil 5 bulan ketika mengikuti aksi di depan gedung DPR. Setelah melakukan aksi dari pagi, ia terlihat kelelahan dan jatuh terkulai lemas. Petugas Palang Merah Indonesia langsung melarikan Dini ke Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Dini merupakan salah satu dari beberapa aktivis yang dibawa ke rumah sakit karena sakit. Umumnya, mereka mengalami dehidrasi dan kelelahan. Namun hari ini, sebagian besar aktivis yang sempat dibawa ke rumah sakit sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Aksi yang dilakukan kemarin di depan gedung DPR sempat ramai karena ada 2 massa yang datang ke gedung DPR, yaitu massa pro SBY dan massa anti SBY Budiono. Situasi mulai memanas ketika massa anti SBY Budiono yang berasal dari mahasiswa BEM se-Indonesia juga tiba di depan gedung DPR. Massa, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia ini terdiri dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa IPB, dan mahasiswa ITB. Gesekan antara 2 massa yang pro dan kontra ini memanas ketika mahasiswa BEM se-Indonesia yang sedang berorasi diusir massa pendukung SBY dari Laskar Merah Putih. Tim Liputan Metro TV. Tidak ada yang membantah, anggota fraksi PKB Lili Wahid jadi bintang saat sidang paripurna DPR tentang pengusutan skandal Bank Senturi. Pasalnya, adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini bertentangan dengan sikap resmi fraksi PKB. Pertama, saat fraksi PKB memutuskan untuk memilih penggabungan opsi A dan C. Kemudian yang kedua, dan yang ini sangat menentukan, adalah saat Lili Wahid juga berbeda dengan pilihan fraksi dengan memilih opsi C, sementara fraksi PKB memilih opsi A. Lili sempat mendapatkan ucapan selamat dan pelukan hangat dari rekan-rekan partai lainnya, sedangkan fraksi PKB tidak memberikan komentar apapun. Tanggapan dari fraksi sampai dan saat ini seperti apa? Nggak ada tanggapan tuh. Nggak ada tanggapan, ya. Tidak ada teguran, tidak ada apa? Jadi kita juga bebas, silakan. Saya juga nggak mengganggu atau mengkritik mereka dengan pilihannya. Mereka juga nggak ganggu saya dengan pilihan saya. Lili Wahid sendiri merupakan salah satu inisiator dalam pansus skandal Bank Senturi. Tim Liputan Metro TV. Oh, mic-nya mati. Ya, hidupin ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan sidang paripurna, para anggota legislatif Republik Indonesia, dan tentunya juga seluruh peserta yang hadir di sini. Tolong dihargai temannya bicara. Ya, terima kasih pimpinan. Dikeluarkan saja kalau nggak bisa. Pimpinan, sesuai dengan tatib pasal 182, saya berhak bicara pada forum ini. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan bahwasannya sesuai dengan pasal 270 di mana Oke, sebentar, stop dulu. Ada masalah apa itu? Sebentar, ada masalah apa di atas? Mohon. Sebentar, stop dulu, stop. Mohon saya diberikan. Stop. Ini sidang terbuka. Ya, terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di forum sidang yang mulia ini tentunya kita punya aturan main, di mana pasal 270 ini di poin 4 bahwa peninjau dan wartawan yang tidak punya hak suara, hak bicara, tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan di pasal yang sama di ayat 7, undangan peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. Saya kira ini adalah forum tertinggi dari demokrasi perwakilan di Indonesia. Mari kita hormati bersama. Terima kasih.